jadi ban serep ya. Kalau keuangannya nggak siap, pasti wah sepertinya nyawa tidak akan pernah bisa diselamatkan karena di mana-mana yang namanya darurat itu sangat penting sekali. Nah, teman-teman, kali ini kita dengarkan testimoni dan saya akan panggilkan testimoni yang pertama datang dari leader yang pertama yang akan saya panggilkan adalah Pak Mohnanang Maulana. Oh ya, Pak Fadli. Fadli Laksana Putra, seorang silver agency anak muda, teman-teman. Anak muda yang ternyata membuktikan berhasil juga di bisnis ini. Latar belakangnya adalah mantan karyawan swasta dan dari kota tinggal Jakarta, akan bercerita bagaimana 3i Networks ini sudah memberikan kebebasan waktu dan juga kebebasan finansial. Bergabung di 3i Networks ini di Oktober 2017 lalu berproses tanpa melalui tim agensi, langsung loncat ya, leader agency dan bronze hingga silver agency di Januari 2020. Wow, baru ya silver agency di periode Januari 2020. Dan saat ini hal yang sudah berhasil diwujudkan, impian yang sudah berhasil diwujudkan walaupun masih muda, punya motor impian, kemudian bisa bebas waktu dan finansial, jalan-jalan ke luar negeri, Singapura dan Malaysia, mendapat trip genting, dream cruise ya, dan juga bisa beli laptop, perhiasan untuk orang tua. Nah, anak muda yang hebat, saat ini kita langsung saja menyaksikan. Selamat malam Pak Fadli. Ya, halo. Ya, selamat malam Pak Fadli. Halo, selamat malam Bu Esther. Ya, baik. Gimana kabarnya saat ini selama masa pandemi? Alhamdulillah, selama masa pandemi ini saya di rumah saja dan alhamdulillah masih ada penghasilan dari 3i Networks. Luar biasa. Oke, Pak Fadli, karena masih muda mungkin saya panggilnya Mas aja ya. Kalau Pak Iya, Mas kayaknya aja. terlalu itu ya. Oke, Mas Fadli bisa ceritakan gimana perjalanan suksesnya di 3i Networks ini dan kita udah nggak sabaran pengen dengerin gimana kisah suksesnya seorang anak muda yang ternyata bisa berhasil ya. Kebanyakan anak muda di luar sana masih foya-foya ya, masih belum sadar pentingnya membangun bisnis dan karir, ada yang masih bergantung penuh dengan orang tua ya. Tapi lain dengan Mas Fadli. Silakan ceritakan gimana kisah perjalanannya di 3i. Oke, sebelumnya terima kasih Bu Esther. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya untuk Bapak Ibu yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Fadli Laksana Putra dari Jakarta. Saya masih berusia 24 tahun, belum menikah, dan juga mantan karyawan swasta di perusahaan retail Jakarta. Nah, awal mulanya itu saya adalah karyawan swasta yang ingin mempunyai sebuah tabungan untuk masa depan dan dana pensiun. Karena kan kita tahu bahwa karyawan swasta itu tidak mungkin ada dana pensiunnya. Oleh karena itu saya berpikiran untuk mencari bagaimana saya bisa mempunyai dana pensiun untuk masa depan atau tabungan untuk masa depan lebih baik. Lalu saya melihat di Facebook, media sosial itu ada sebuah peluang bisnis yang luar biasa. Awalnya saya cek dulu, ini benar nggak sih 3i Networks? Lalu perusahaannya Sentra Asia Raya dan juga member of Salim Group. Setelah saya cek dan saya teliti, ternyata ini bagus banget. Saya langsung join malam itu juga, lalu diarahkan oleh leader saya, dipandu, dibimbing, karena kita kan dalam bisnis itu istilahnya satu tim, kerjasama tim juga. Setelah beberapa bulan, ada proses dan alhamdulillah income-nya itu nyata. Saya dapat bonus income tiap bulan. Berapa bulan kemudian, dalam waktu saya ingat 7 bulan, itu bisa capai posisi bronze agency. Itu rata-rata income-nya adalah lebih dari gaji karyawan saya. Wah, saya sangat terkejut.
ada bisnis yang bisa melebihi gaji karyawan saya hanya dalam waktu 7 bulan saja. Ini bisnis yang ya lumayan cepat dan juga bagus. Ya, seperti itu Bu Esther. Oke, luar biasa ya. Masih muda 24 tahun, tapi saat ini sudah mencapai karir yang sangat bagus sekali, yaitu Silver Agency, dan dengan income yang sangat fantastis untuk kalangan anak-anak muda. Nah, ini saya mau pengen nanya nih Mas Fadli, apa saja yang dikerjakan ya ketika mulai melihat programnya bagus, perusahaannya udah oke, kemudian mungkin cara kerjanya pun sangat mudah karena kita teamwork, walaupun mungkin tidak ada pengalaman dalam berbisnis, tapi bisa bersinergi dengan leader-leader dan tim yang ada sehingga berhasil. Nah, apa saja yang dilakukan sehingga bisa mencapai posisi silver? Oke, yang saya lakukan adalah pertama mengikuti ajaran-ajaran dari leader saya, kedua menerapkan ilmu bisnisnya, terus juga kita ada sharing-sharing juga, diskusi, lalu menjalankan bisnisnya sesuai dengan panduan. Kebetulan tim saya ini adalah tim yang lebih ke online. Jadi saya tuh karyawan swasta bisa membagi waktu antara kerjaan dan juga bisnis karena bisa sistemnya online. Sewaktu saya kerja, istirahat, makan siang, saya bisa sambilan bisnis 3i. Lalu malamnya setelah pulang kerja, saya sambilan bisnis 3i. Tak terasa beberapa bulan kemudian itu 7 bulan udah bisa mencapai posisi bulan agensi, terus income-nya waduh luar biasa, bisa mencapai lebih dari gaji karyawan saya. Lalu kebetulan bisnis ini emang mudah banget berkembangnya karena kita cuman fokus ke 3 grup ya, grup bisnis itu. Dalam waktu ya sekitar nggak sampai 3 tahun saya bisa mencapai posisi silver agency di Januari 2020 ini. Per agensi kita tahu bahwa income itu sekitar 15 jutaan. Nah, gaji karyawan saya itu waduh cuman UMR aja, Bu. Tidak sampai di bawah 4 juta waktu itu. Iya. Dan sekarang sebagai anak muda yang punya income 15 juta, padahal baru umur 24 tahun itu sangat luar biasa di sini. Ya, seperti itu Bu Esther. Wow, mantap ya, 7 bulan ya. Dalam 7 bulan langsung upgrade bronze ya Pak ya. Nah, jadi sangat bagus sekali ya. Tentunya ada kiat-kiatnya ya. Apa-apa saja nih mungkin bisa berbagi tips sukses. Apa saja yang dilakukan sampai begitu mengalami percepatan dalam 7 bulan saja sudah bronze dan kemudian berproses lagi dengan cepat hingga mencapai silver agency. Apa-apa saja yang dikerjakan ya selain mungkin berbagi waktu dengan pekerjaan dan kemudian mulai fokus mengerjakan bisnis. Sebetulnya hal-hal simpel apa saja mungkin bisa dibagikan sehingga memotivasi dan menginspirasi kita semuanya. Ya, kiat-kiatnya sih sebenarnya mudah ya. Kita sebagai anak muda sebenarnya suka sekali online, media sosial seperti Facebook, WA dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi ladang bisnis kita, ladang penghasilan tambahan selain gaji ya. Saya jalani bisnis Rai ini sambilan. Pertama karena karyawan swasta kan waktunya sedikit ya. Liburnya cuma hari Minggu, aduh terbatas banget. Tapi bisa online, alhamdulillah, bisa sambilan, mudah karena media sosial bisa lewat genggaman HP dan juga ya istilahnya nggak memakan waktu banyak. Ditambah kita ada kiat-kiatnya juga, istilahnya ilmu bisnisnya dari leader-leader pasti akan dipandu kok, tenang aja. Nah, yang perlu kita lakukan adalah pertama konsisten promosi, menyebarkan hal-hal baik ini, kita memberitahukan info-info 3i ini kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, kepada semua-semuanya, bahwa ada peluang bisnis yang luar biasa, terus kita bisa punya tabungan buat masa depan, buat dana pensiun, dan juga lain-lain, dan ada proteksinya juga tentunya. Lalu dalam waktu 7 bulan itu saya ya sambilan saja, sambilan pelan-pelan, siang malam, kalau ada waktu luang saya online, media sosial. Lalu setelah saya mencapai bronze, itu saya istilahnya mengundurkan diri, saya pecat bos saya. Saya karyawan swasta, saya berani nih pecat bos saya karena istilahnya ini udah
paling bagus bisnis 3i ini daripada karyawan swasta saya waktu itu, karena kan gaji masih UMR ya, 4 juta ke bawah waktu itu, saya ingat sekali. Dan bronze ini waktu itu saya pertama kali bronze ini sekitar 6 juta atau 7 juta gitu, saya lupa. Saya besoknya itu langsung mengundurkan diri dari perusahaan dan fokus ke 3i ini. Karena kalau kita fokus itu pasti bisa, insya Allah pasti bisa. Gitu Bu Esther. Oke, jadi kekuatan fokus ya Mas Fadli ya. Dan saya dengar-dengar dari sharingnya tadi sepertinya ini memang menjalankan bisnis ini hampir 100% online ya Mas Fadli ya? Iya betul, hampir 100% saya online. Jadi sebagai karyawan swasta awalnya sangat terbantu sekali ya kalau online ini. Karyawan swasta itu kan kita tahu bahwa waktunya terbatas, terus juga liburnya cuma seminggu sekali. Kalau online kita bisa menjangkau luas, pangsanya lebih luas. Bisa dari luar kota, bahkan ada mitra saya dari Papua, dari Maluku, Makassar, Sumatera, Kalimantan. Itu luar biasa sekali bisnis TRI ini. Bisa dijalankan dengan online, tanpa waktu, tanpa batasan, ya hari juga, tempat, kapan aja bisa. Ya, seperti itu, Bu Esther. Iya, dan kira-kira berapa closingan pribadi selama mainnya online yang hampir 100% online, berapa ini closingan pribadi dari medsos? Mungkin bisa diceritakan. Oke, siap Bu Esther. Closingan pribadi saya, alhamdulillah udah menembus 180 orang. Itu seluruh Indonesia, bahkan ada yang luar negeri. Ada yang dari dan Arab, itu, Cina. Maaf saya sedikit potong. Dan itu 180 orang itu apakah mereka orang-orang yang sudah dikenal dan sudah pernah ketemu atau memang belum sama sekali? Ya, untuk 180 orang ini kebetulan belum pernah ketemu sekalipun saya. Karena 99% online. Ya, jadi bisa menjalaninya dengan ilmu bisnisnya tentunya. Ada panduannya dari leader-leader terdekat Anda. Kita menjalani ini kan dengan kerjasama tim. Oleh karena itu, ayo kita kerjasama tim, bisa jalan online, offline, itu bebas mana aja. Dan ini sistemnya bagus kok. Mereka-mereka yang belum ketemu dengan saya itu pada percaya karena pas mereka cek sendiri itu benar kok. Bisnis ini luar biasa, aman, mudah, dan besar. Itu dia, 3 patokannya aman, mudah, dan besar. Mereka pada join dan akhirnya menjalankan bisnis ini juga. Oke, luar biasa ya. Jadi dengan kekuatan promosi dan selalu konsisten posting-posting di medsos itu bisa membuat orang kepo dan akhirnya bertanya dan bergabung. Oke, baik. Mas Fadli bisa juga cerita dong gimana cara promosi lewat medsos, mungkin sedikit berbagi tips bagi teman-teman yang pengen mungkin nggak punya banyak waktu sehingga ingin menjalankan secara online tapi bingung gimana cara memulainya. Ya, cara memulainya sebenarnya gampang. Pertama kita harus mempunyai aplikasi online dulu seperti Facebook, WA, media sosial lainnya, Instagram, dan lain-lainnya. Yang kedua ya kita nuruti ilmu bisnis dari leader-leader kita. Atau bisa juga kita searching ilmu bisnisnya di banyak di internet lah, kita bisa mencari sendiri karena itu cukup umum lah ya. Yang kedua, selanjutnya kita konsisten seperti update status. Kita kan biasanya ini foto-foto nih, ya kita jalan-jalan kemana nih kita foto, terus ada update status apa, sambilan aja kita memperkenalkan bisnis 3i ini sambil update status biasanya, terus upload foto dan sebagainya gitu Bu Esther. Halo? Bu Esther mic-nya. Bu, sekali lagi Bu tekan Bu mic-nya. Halo. Ya. Jadi tentunya untuk memulai promosi di Facebook itu tentunya statusnya harus menarik ya, dan mungkin ada juga selain status-status yang menarik, apa-apa lagi yang perlu diperhatikan ketika kita mulai melakukan promosi lewat media sosial. Ya, selain status, foto, video, kita juga harus memperhatikan waktunya. Waktunya ini sangat krusial karena sebagian besar orang kalau kita promosi di waktu yang tepat itu luar biasa, hasilnya pasti akan bagus. Nah, waktunya ini kapan sih? Ya sebenarnya yang saya rasakan, saya kan karyawan swasta nih, ada waktu luang di jam makan siang,
Itu sekitar jam 12 sampai jam 1 siang, lalu habis pulang kerja jam 5 sore sampai maghrib, terus isya juga bisa, terus malam sebelum tidur itu juga bagus kok. Jadi mereka-mereka ini sebenarnya iseng-iseng juga kita baca-baca internet gitu kan, habis kerja bisa boring. Nah, kita kalian promosi 3i dan memberitahu pada mereka bahwa ada peluang bisnis luar biasa nih, gitu Bu Esther. Baik, berarti kita perlu memperhatikan jam-jam postingan kita juga ya, sehingga itu akan membuat orang ya kita harus tahu kapan orang-orang jam-jam paling banyak, paling ramai orang lihat Facebook maupun Instagram. Nah itu juga menjadi salah satu trik ya, supaya postingan-postingan kita banyak disukai dan juga dilirik oleh banyak orang. Baik, anak muda yang hebat kita perlu memberikan apresiasi ya. Dan buat teman-teman yang mungkin Bapak Ibu yang sedang menonton punya anak-anak di rumah yang mungkin seusia Mas Fadli dan mereka juga ingin diberikan motivasi untuk berhasil di bisnis ini, silakan bisa membagikan video yang sudah akan di-share ini. Ada YouTube-nya, teman-teman boleh bagikan sehingga menginspirasi anak-anak muda Indonesia. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita untuk sesinya Mas Fadli, silakan memberikan closing statement khususnya buat anak-anak muda. Kenapa sih anak-anak muda harus berhasil dan punya income dan harus bersinar di usia muda? Oke, jadi seperti ini Wester. Sebenarnya anak-anak muda itu jiwanya bebas. Dia ingin bebas, tidak ingin terikat, terus ingin bebas waktu, main ke sana, main ke sini. Nah, oleh karena itu saya sarankan nih untuk anak muda atau orang dewasa juga pengennya juga bebas sih. Kita memulai bisnis sambilan aja pertama-tama. Karena kan kita ada kerjaan utama nih. Kerjaan utama ya kita bisa sambilan, bisnis 3i, di sela-sela misalnya jam siang, jam malam. Nah, itu sambilan terus pasti akan berhasil kok. Yang penting adalah konsisten dan fokus. Dan juga sesuai dengan ilmu bisnisnya. Untuk ya kita tahu sendiri bisnis ini sangat luar biasa. Saya sebagai anak muda umur 24 tahun bisa mempunyai income 15 juta tiap bulan. Itu kalau saya daftar ke perusahaan lain, istilahnya karyawan swasta, itu bakalan ya mungkin tidak ada ya yang bisa menggaji saya 15 juta tiap bulan. Hanya di bisnis 3i ini, ambil kesempatan ini, peluang dahsyat, bisnis 3i, bisnis besar, aman, mudah, dan luar biasa. Baik, luar biasa sekali Mas Fadli ya. Bisnis yang aman, mudah, dan luar biasa yang bisa memberikan prestasi yang gemilang buat anak-anak muda. Yang penting fokus, konsisten, dan terus kerjakan bisnis ini. Baik, terima kasih untuk sharingnya yang menginspirasi Mas Fadli. Dan sampai ketemu di puncak kesuksesan berikutnya dan terus berproses. Go Crown. Go Crown. Oke, teman-teman, dari seorang anak muda kita sudah dengarkan begitu menginspirasi. Kalau anak muda saja bisa, tentunya kita juga bisa. Nah, bagaimana yang penting adalah keputusan, karena hidup itu adalah pilihan. Tapi keputusan kita lah yang menentukan apa yang akan kita dapatkan dan apa yang kita akan capai di kemudian hari. Nah, karena itu teman-teman yang mungkin baru bergabung, yang baru ikut menyimak malam ini, silakan menentukan keputusan dan hubungi orang-orang yang mengundang Anda untuk segera bergabung di bisnis ini. Berikutnya, testimoni yang kedua akan datang dari Purwokerto. Kita lihat dulu slide-nya. Nah, ini ada Pak Ustadz Nanang Maulana, seorang silver agency yang sudah bergabung di bulan Maret 2017, lalu berproses hingga mencapai silver agency di November 2017. Nah, latar belakangnya ini sepertinya saya ingin bacakan karena sangat menarik ya. Mantan karyawan dan pebisnis. Namun kita lihat di sini mantan karyawan selama 3 tahun, kemudian mantan tukang kredit perabotan sepertinya ini 5 tahun, dan mantan sales selama 2 tahun, kemudian pernah juga menjadi pengangguran selama 1 tahun karena usahanya bangkrut. Kemudian menjadi pemain MLM multi level yang pernah sukses sebentar tapi miskinnya lama. Wah, kayaknya nih menarik nih. Suksesnya sebentar, miskinnya lama. Ini artinya apa ini? Coba kita tanyakan langsung dengan Pak Ustadz Maulana. Selamat malam Pak Ustadz.
Selamat malam Pak Ustadz. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Ustadz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Suaranya jelas, Bu Esther. Sangat jelas sekali Pak. Ya, ini tadi nggak di-unmute nih, ya. Ya, oke. Pak Ustadz, boleh dong cerita ini kok di sini saya bacanya pernah sukses, suksesnya sebentar, miskinnya jadi lama, dan ini kayaknya latar belakangnya juga sangat bagus untuk ditanya-tanya nih Pak. Mantan karyawan dan juga pemain networking, pernah punya bisnis dan akhirnya terjun juga di bisnis 3i Networks. Kayaknya perjalanannya sangat panjang. Tapi bisa diceritakan gimana Pak kisahnya sampai akhirnya bisa bergabung di 3i Networks? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya seluruh Indonesia yang ada di 3i LP ini. Ya, ada mitra juga nih dari Tulungagung yang hadir di sini. Selamat malam Mas Aziz. Dan juga banyak juga nih mitra-mitra juga ada yang hadir juga di sini. Terima kasih Bu Esther sudah memberikan kesempatan waktunya di sini. Ya, alhamdulillah awal mula di 3i ini sebetulnya saya ditawari 3i itu tahun 2016. Tapi dari ketraumaan bisnis lain yang dulu pernah menghantui saya tolak 2016 itu oleh teman saya. Sehingga pada 2017 ya kan ada teman lama lagi yang menawarkan sebuah peluang bisnis 3i ini. Memang posisi saya itu waktu itu kondisinya lagi kurang, ya ekonominya belum stabil banget begitu. Sehingga dari ketraumaan ya pernah dulu di bisnis network marketing ya, di bisnis MLM yang notabene kita jualan produk ataupun kita cuma network yang jualan aplikasi begitu. Awal mulanya kita mungkin cepat bisa dapat nasabah. Tapi ya itu diantaranya perusahaan gampang tutup. Atau kita sama saja kita sudah membangun gunung pasir. Jadi kalau kita sudah merintis, sudah membina mitra-mitra kita, tiba-tiba ada aja ya dari perusahaan yang kurang kuat, perusahaannya yang masih kayak anak bayi, baru 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, malah nyungsep jatuh lagi. Akhirnya tadinya sudah ada, akhirnya nggak ada ya. Sehingga keterpurukan itulah yang menjadikan ketraumaan saya sangat seleksi memilih bisnis. Pada tahun 2017 di awal bulan Januari saya ditawari program 3i Network ini. Ya, cuma saya pelajari ya. Bahkan teman yang datang ke rumah saya itu ya lagi menjelaskan ke saya tentang hebatnya bisnis 3i Network. Istri saya ya dengar ini bisnis pasti ini yang sifatnya itu ngajak-ngajak orang. Di balik horden kamar, istri saya sudah geleng-geleng kepala, ya kan, mengisyaratkan jangan ikut begitu. Nah, tapi hal itu saya ambil positif, saya ambil brosur, ya kan, tapi saya dengan bahasa yang baik, saya pelajari dulu lah, nanti gampang, nanti kalau sudah saya fix, nanti saya akan informasikan begitu. Singkat cerita, saya gabung di 3i Network, awal mula saya melihat Bapak Bupati Banyumas itu sudah ikut gabung. Pertanyaan dalam diri saya, loh seorang bupati kok gabung nih, ada apa nih gitu. Akhirnya saya pelajari, dan yang lebih menguatkan saya, kebetulan mohon maaf nih bukan lagi ini cerita, bukan lagi takabur, naudzubillah min dzalik. Kebetulan saya beserta keluarga itu sering sholat malam. Lah kebetulan anak saya itu kalau tidur itu pakai kipas angin. Tiba-tiba menjelang mau ke subuh ya, itu brosur 3i itu kena kipas ya jatuh ke atas sejadah. Saya pelajari cuma sekilas aja ya. Oh ini yang kemarin brosur yang saya simpan lagi. Kebetulan ada subuh, saya berangkat ke masjid. Pulang itu saya searching di handphone. Ternyata ini program kok bagus banget begitu. Ini program perpaduan antara percepatan income yaitu di network marketing, satu-satunya jalan yang bisa mengangkat ekonomi saya hanya di bisnis network, ya kan? Karena konvensional itu kalau saya katakan balung cilik kalah nang balung, kalau bahasa Jawanya itu balung cilik itu kalah sama balung besar gitu loh. Modal kecil akan kalah dengan modal besar. Jadi kita itu asumsinya utang lagi, sehingga
banyak utang saya hampir kurang lebih sekitar hampir 1 miliar. Ya, kena ditipu di investasi bodongnya lah, ya kan. Waktu zamannya bisnis yang dolar itu ya. Karena kita waktu itu memicu pingin cepat-cepat untuk bisa bayar utang ya, malah nambah utang. Lah 3i ini pun sangat seleksi sekali. Setelah saya pelajari sistemnya, ini perpaduan antara network marketing, percepatan income, dan insurance. Ini kestabilan income. Kebetulan saya dahulu pernah ikut di perusahaan sebelah. Ya lumayan lah ya, sekitar 4 tahunan waktu itu ya. Akan saya pernah dapat trip juga ya. Sedikit besarnya saya sudah agak sedikit paham. Tapi di 3i ini lebih mudah. Karena kita nggak ada yang namanya kita membina sampai mengawal sampai tua ya, mengawal sampai tua. Karena sudah disiapkan fasilitas oleh 3i, bahkan kantornya pun udah online melalui Mobis. Kalau di perusahaan sebelah, kalau pas waktunya nanti ada nasabah yang sakit, kita harus jenguk, kita harus ngurusin ini semuanya. Kalau di sini semuanya fasilitas semuanya sudah ada di Mobis. Pas kebetulan waktu itu Mobis sudah datang. Waktu teman saya itu waktu 2016 belum ada Mobis, kurang lebihnya begitu. Jadi pas waktu lagi bagus-bagusnya Mobis sudah ada. Nah, dari situ saya ngerjakan ini ya, tanpa saya ngomong sama istri, saya pakai uang sendiri ya. Tiba-tiba ketahuan waktu itu polisi datang. Setelah polisi datang, istri saya ya agak sedikit miss begitu. Untuk beli beras aja saya waktu itu kurang. Ya, waktu itu saya betul-betul ekonomi lagi kurang stabil, betul-betul kurang stabil. Anak susunya banyak ya. Lalu juga beli beras juga kadang-kadang juga bingung begitu. Ini ada uang sedikit, niatnya saya baik untuk nabung, tiba-tiba polis datang. Saya nggak tahu polis itu akan datang ke rumah. Polis datang ke rumah, istri saya ketahuan lah sama istri saya. Wah, ini ikut nabung nih, nanti kayak dulu lagi, bla 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 bla. Saya coba pelan-pelan nasihati, ini bukan hura-hura. Ini untuk nabung untuk masa depan. Udahlah, bismillah saja. Nanti kalau kita juga ada hasil, bulan depan kita ada hasilnya. Terus saya kerja, betul-betul saya kumpulkan teman-teman waktu itu ya. Ada yang nolak, ada yang menghina, ada yang mencaci, ada yang udah nggak percaya karena dari dulu saya bisnisnya gagal lagi gitu ya. Ketemu orang tapi lupakan itu, saya pokoknya bener-bener fokus. Tiba-tiba waktu 1 bulan itu saya dapat double elite waktu itu. Membuktikan bahwasanya saya dapat bonus kurang lebih dulu elitnya itu masih di angka 535 Bu Esther waktu itu, kurang lebihnya lah. 500 lebih dikit begitu. Nah, alhamdulillah waktu itu saya dapat bonus double elite, saya tunjukkan ke istri saya. Istri saya malah bukannya malah nyupot, malah menjatuhkan lagi. Itu bonus sekali, nanti kamu bakal dikejar-kejar nanti ya. Pokoknya bisa kayak gini udah trauma deh, pokoknya nggak percaya lagi. Tapi saya benar-benar meyakini ini. Saya belajar otodidak. Karena kebetulan ini yang ngajak saya pun waktu itu, mohon maaf nih tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan leader saya nih. Buat leader saya ya Pak Tanto ya, itu waktu itu pun belum paham betul tentang ini bisnis. Cuma kebetulan teman lama yang ya saya cuma daftarnya waktu itu atas dasar persahabatan aja. Jadi sehingga saya belajar di 3i itu otodidak. Saya belajar lewat YouTube, saya belajar lewat buku starter kit yang dikasih itu ya kan dari perusahaan. Belajar sehingga saya grassroots langsung kepada teman-teman. Nah, dari situ mulai saya mengumpulkan 1 bulan, 2 bulan saya LA, ETA, 3 bulan LA, 5 bulan kurang lebihnya saya bronze, 7 bulan saya silver. Dari situ bronze waktu itu istri saya baru percaya. Nah, dari situ saya merintis, berjuang berbagai macam cobaan. Memang tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tapi yang jelas ya kan, proses ini harus benar-benar kita harus lakukan dengan penuh ketulusan. Tanpa adanya ketulusan, maka biasanya kita punya rasa harap. Makanya saya sering tekankan kepada mitra-mitra saya, jangan punya rasa harap sama makhluk. Kalau kita punya rasa harap sama makhluk, sama seseorang, pasti mudah down. Makanya kita yang penting cerita aja, menerangkan kebaikan, menyampaikan kebaikan. Masalah nanti closing, nggak closing, yang penting kita niatkan silaturahmi. Kebetulan ini bisnis luar biasa. Karena bisnis 3i ini bisnis jasa, bisnis bercerita,
tugas kita silaturahmi, yang penting kita berani saja silaturahmi. Walaupun kita nggak punya duit, pasti nanti disuguhi. Disuguhi air minumnya lah, kopinya lah, makannya lah. Jadi sebetulnya ya kan, kita itu untuk modalnya, untuk operasional, kalau kita benar-benar niat. Karena kebetulan mitra saya, ya semuanya itu jarang yang bisa online. Ya bisa cuma sedikit-sedikit begitu. Nah, kebanyakan kita mainnya di offline. Kalau Mas Fadli tadi mainnya online luar biasa. Kita ingin mengikuti, cuma kita sudah bisa, mitra-mitra kita ada yang belum nyampe ke arah situ gitu. Nah, kita waktu itu jalan, ya terus. Alhamdulillah ya kan, kita bisa membentuk sebuah tim 3 jalur yang betul-betul bisa mengembangkan sendirinya. Ya, disitulah. Karena perjuangan tentunya ada pasang surut. Yang penting kita bertahan. Bertahan itu bukan sekedar diam. Bertahan harus tetap berproses. Mempertahankan. Supaya kita betul-betul nanti pas momentum itu datang, maka kita untuk melejitnya pun untuk gampang. Itu diantaranya. Jadi 3i ini, alhamdulillah dari 3i merubah kehidupan saya. Alhamdulillah Allah kasih income buat saya daftarkan polis istri saya daftarkan polis anak-anak saya, ya kan. Sehingga dari 3 titik, ya bonus saya yang hampir kurang lebih 1 miliar waktu itu, alhamdulillah lunas, ya kan, lunas. Dan saya bisa punya mobil, alhamdulillah kemarin beli motor PCX ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah tahun ini saya baru beli rumah. Walaupun rumah second ya, alhamdulillah beli rumah ya untuk investasi. Awalnya cuma niat iseng-iseng aja, ya malah yang punya rumah malah nawarin, ya betul-betul alhamdulillah bisa terbeli. Walaupun alhamdulillah ya kan, saya nggak ngirim ke bank. Saya minta ya kan kalau bisa diangsur aja. Alhamdulillah yang punya rumahnya juga DP 150, sisanya diangsur. Diangsurnya tapi nggak melalui bank. Dan ini anugerah ya, anugerah dari Allah. Alhamdulillah, jadi dari 3i ini kehidupan saya berubah. Alhamdulillah. Begitu Bu Esther, singkat cerita sedikit begitu. Ya, baik. Luar biasa Pak Ustadz ya, sangat menginspirasi sekali dari perjalanan dari hutang kurang lebih 1 M bisa terlunaskan dari berkat 3i kurang lebih ya. 876-an. Ya. Dan akhirnya bisa juga mewujudkan impian-impian lainnya. Dan Pak Ustadz, sebelum nanti ini pertanyaan saya yang terakhir, sebelum kita nanti berakhir, karena keterbatasan waktu ya, saya ingin menanyakan satu hal yang sering ditanya-tanyakan, mumpung ada Pak Ustadz ya. Tolong dijawab dan diberikan pengertian Pak, karena ini yang ditunggu-tunggu banyak orang juga. Pak, bisa dijelaskan hubungan 3i dengan networks ini dengan riba atau mungkin syariah dan sebagainya, kata orang ini haram atau halal ya. Nah, menurut pandangannya Pak Ustadz sendiri bagaimana tentang 3i networks ini? Ya, kalau masalah asuransi itu sebetulnya hilafiyah. Ya, hilafiyah itu perbedaan pendapat. Ya, kalau kita berdebat masalah hilafiyah tidak ada ujungnya. Yang jelas ya kan, kita di sini asuransinya kan asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu sama-sama saling tahun ya, dananya itu tabaru ya. Dana tabaru itu adalah perkumpulan daripada nasabah-nasabah yang kita itu gotong royong saling tolong menolong ya. Kalau asasnya dalam asuransi yang sifatnya di sini itu lebih condong ke nilai investasinya. Jadi kalau di 3i ini ya dari 3i ini lebih condong ke nilai investasinya daripada ke asuransinya. Kalau untuk asuransi sendiri udah satu, asuransinya asuransi jiwa. Sehingga kita di sini kalau untuk masalah gharar itu ya kan, kita itu uangnya kemana, lalu maisir kayak judi dan yang lain-lain, 3i sebetulnya sudah sangat transparan. Setiap bulannya, setiap tribulannya, setiap 6 bulannya, itu sudah ada laporan. Dana kita itu dikelola kemana, ya. Lalu juga fasilitasnya juga jelas, ya kan. Lalu nanti sahamnya juga ada, transparan, nilai unit saham kita itu berapa per bulan, lalu naik turunnya itu ada. Yang penting kita transparan. Dan yang paling penting, apapun itu alasannya sebetulnya, yang penting kita meluruskan niat saja. Luruskan niat, karena awal daripada segala sesuatu
itu berawal dari niat. Yang halal pun bisa jadi haram dikarenakan niat. Kalau untuk ngomong riba, kalau saya yang pernah saya ngaji, ya kan, riba itu sensitif sekali. Jual beli saja kita ngomong harga pokok, ya, itu juga sudah termasuk riba, ya, sudah termasuk riba. Sehingga banyak orang-orang yang diantaranya ya, yang saya jumpai, pertanyaan itu memang sering, ya, banyak orang yang sok tahu tapi nggak mau tahu, ya, dia selalu pembenaran bukan kebenaran, pembenaran. Kalau asuransi dikatakan haram, ya, apalagi di Indonesia tidak terlepas dengan asuransi. Dari mulai tiketingnya ada asuransi, tiketing baik tiketing ke pariwisata, tiketing pesawat, tiketing kereta api, bahkan sekarang paket saja, paket memaketkan barang, ya, itu ada asuransinya. Ya. Nah, jadi di sini tergantung kepada keniatan kita. Kita di sini nggak jual nyawa, kita nggak jual asuransi, kita nggak butuh asuransi juga, ya. Kalau kita ingin untung di asuransi ya mati dulu, kan begitu. Dan kita nggak boleh mati dulu kan gitu. Yang penting kita di sini jalankan bisnisnya. Jadi niatnya kita ada 3 fasilitas insuran, investasi dan income. Kita di sini bagaimana caranya kita jalankan bisnisnya dan kita niatkan untuk investasi, lalu kita sampaikan kulun kaulan karima, berbicara dengan lemah lembut yang baik saja dengan kepada semua orang, ya kan, menyampaikan yang baik-baik saja. Perdebatan di lapangan itu kalau bisa dihindari. Lebih baik kita itu, ya kan, mengalah tapi kita menang. Ya, kita berikan share-share yang positif. Jadi kalau kita garis bawahi, riba, ya kan, dalam bisnis asuransi itu hilafiyah. Yang jelas di sini kita luruskan niat kita buat semua mitra kita, ya. Luruskan niat kita, niatkan kita untuk betul-betul bisa punya tabungan masa depan. Jaga kayamu sebelum datang miskinmu, jaga sempatmu sebelum datang sempitmu. Apalagi ada hadis yang mengatakan, janganlah engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan sengsara dan minta-minta. Kemarin Bu Esther terakhir ini, kemarin pandemi waktu bulan Maret ya, pandemi itu. Banyak mitra-mitra saya yang mengucapkan terima kasih. Kenapa? Di situasi lockdown dadakan, ya, yang notabene jualan dan yang lain susah. Mitra-mitra Tri-AI itu punya tabungan, ya. Mitra-mitra punya Tri-AI punya tabungan. Nah, terlepas daripada karyawan-karyawan yang banyak di PHK, dengan adanya lockdown massal, dengan adanya adanya virus corona, ya, banyak yang di PHK dan yang lain pusingnya minta ampun. Sampai-sampai teman-teman yang nggak pernah jualan online pun jualan karena saking butuh uangnya. Tapi mitra berawal dari dulu sudah punya tabungan, dia enjoy, apalagi yang sudah punya bonus, ya kan. Waktu pandemi di rumah saja, bonus tetap ngalir Tri-AI kasih. Inilah yang dinamakan repeat order. Makanya 3 pilar, ya kan, yang saya selalu jadi patokan kalau mau bisnis. Seberapa besar modal yang saya keluarkan, seberapa cepat balik modalnya, seberapa besar untung yang saya dapatkan. Nah, dari sini ya, di Tri-AI itu bisnis yang bisa membuat kita kaya, bisnis yang bisa menghasilkan repeat order. Di Tri-AI 1 nasabah 3 tahun. Jadi kita tidur aja kalau betul-betul orang itu dipahamkan oleh kita, maka dengan nabungnya dia, maka kita pun akan dapat untung. Seperti itu Bu Esther kurang lebihnya. Kalau hilafiyah kalau diterangkan panjang lebar, yang penting kita luruskan niat untuk niatkan kita, kaya kita untuk ibadah, ya kan, kepada Tuhan kita. Mantap sekali, sangat menginspirasi. Teman-teman sudah belajar ya sesuatu yang luar biasa malam ini, dan kita sudah terjawab sudah semua pertanyaan-pertanyaan yang baik dari sisi riba, halal maupun semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman sudah terjawab lewat Pak Ustadz, dan juga sudah terinspirasi lewat anak muda 24 tahun dan penjelasan yang luar biasa dari Pak Sandy.
Nah, teman-teman, tinggal kita tetap fokus, yakinkan hati seperti Pak Ustadz katakan, luruskan niat. Niat itu yang harus diperbesar ya. Karena kalau kita tulus menjalankan bisnis ini dan tentunya membantu banyak orang, apalagi sudah membantu program pemerintah mengatasi kemiskinan di Indonesia dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, lebih sejahtera dan ekonomi yang lebih baik, kenapa tidak kita fokuskan? Nah, baik, sebelum kita berakhir, mungkin Pak Ustaz memberikan closing statement yang singkat bagi kita semuanya. Baik, Bu Esther. Buat teman-teman semuanya, baik yang sudah gabung ataupun yang belum gabung khususnya, bisnis 3i ini bisnis yang betul-betul bisa menjanjikan kita, bisnis yang anti gagal yang tadi kata Pak Sandy sudah terangkan, segagal-gagalnya kita punya tabungan, serugi-ruginya kita punya tabungan dan kita punya perlindungan, maka dengan perusahaan besar, perusahaan kita sudah 45 tahun, perusahaan sudah kalau bahasa usia orang itu udah mapan perusahaannya, udah melewati krisis moneter 97, 98 masih tayoh, masih kuat ya. Jadi ini perusahaan yang sangat luar biasa, company profilnya juga bagus, sistemnya juga luar biasa. Yang penting apapun bisnisnya pasti sulit. Yang jelas bagaimana caranya kita bisa melewati kesulitan dan bagaimana caranya kita punya bisnis jangan sampai modal kita banyak yang hilang. Kalau di 3i modal kita ditabung. Bagi mitra-mitra yang sudah gabung juga di situasi pandemi sekarang seperti ini, tetap semangat ya kan, jaga integritas diri kita ya. Integritas sangat penting buat semuanya, buat mitra-mitra kita ya. Komitmen kita juga ya, istiqomah terus, jalankan terus, pahit getir rasanya ya, tetap kita jalankan. Dan yang paling penting buat kita semuanya, buat teman-teman semuanya, jika ingin sukses jangan terlalu banyak berharap dengan makhluk. Berharapnya sama Tuhan saja. Jadi jangan sampai kita itu, wah ini pasti mau jalan ini pasti mau jalan nih, prospek habis-habisan. Setelah closing ternyata enggak, ya kan? Akhirnya 1, 2, 3, 4 orang yang kita damba-dambakan mau jalan ternyata enggak jalan, karena kita berharap banyak sama orang itu, sehingga kita banyak down. Sehingga jangan sampai punya rasa harap. Orang yang ingin sukses, siap dihina, siap dicaci, siap dimaki, siap dijauhi teman, siap dijauhi keluarga. Apapun itu alasannya, tetap ya kan, waktu akan menjawab. Menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti hasilnya pun akan nampak. Jika sudah nampak, maka mereka berbondong-bondong untuk datang kita. Kita punya dua telinga, kita punya 2 tangan, kita punya 1 mulut. Kalau ada orang yang menghina kita, kita jangan lawan dengan ucapan. Tutup ya kan telinga kita dengan 2 tangan kita fokus pandang ke depan untuk menuju kesuksesan dan untuk menuju kebahagiaan keluarga kita. Itu saja, salam sukses buat semuanya. Gokron. Gokron. Terima kasih Pak Ustadz untuk closing statement yang sangat menginspirasi juga. Dan teman-teman semua, kesimpulan dari meeting kita di malam ini adalah yang penting kita besarkan niat dan harus siap berproses. Seperti Pak Ustadz katakan, kalau mau berani untuk sukses ya harus berani menghadapi tantangan ya, penolakan dan juga kawan-kawannya yang sering kita alami ya, seperti dihina juga, mungkin dijauhi oleh teman-teman kita, itu adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Karena kita di sini nggak ada yang instan, tapi semuanya butuh proses. Baik, terima kasih sekali Pak Ustadz, juga Mas Fadli, Pak Sandy, Bu Ria Dewi yang sudah membawakan dan sangat luar biasa di awal, dan semua partisipan yang sangat antusias, fokus dan komitmen di situasi pandemi ini, jangan pernah menyerah. Masih ada harapan bagi kita untuk terus berjuang. Baik, sebelum berpisah, kita akan menyaksikan dulu agenda besok jam 2 siang. Baik, akan ada sharing leader online pada Sabtu besok tanggal 14 November 2020 pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, yang akan dibawakan oleh Pak George Buulolo ya, masih seorang anak muda juga, dengan tema Dare to Dream ya, beranilah untuk bermimpi, dengan posisi platinum ya. Dan beliau merupakan adalah perawat
profesional yang saat ini penghasilannya kurang lebih 50 juta per bulannya. Dan kabar baiknya adalah masih muda tapi di situasi pandemi ini bulan ini baru saja membeli mobil impiannya. Jangan lupa ajak kerabat, teman-teman, hadirkan calon mitra, calon nasabah maupun timnya untuk mendapatkan inspirasi sukses. Bagaimana kita berani untuk bermimpi, how dare to dream, dan bagaimana kita juga bisa mengalami kebebasan waktu dan finansial. Saya Esther mengundurkan diri bersama dengan semua kru yang ada, mengucapkan terima kasih dan selamat berakhir pekan. Gokra.